Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dengan NPM 0319011121. Saya dari Fakultas FKIP, jurusan PGSD. Oh ya teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pramuka untuk memenuhi persyaratan tugas UAS saya. Di sini yang pertama kita membahas itu tentang api unggun. Api unggun ialah api di luar ruangan yang diperoleh dari menyalakan kayu bakar, dahan, atau ranting pohon, potongan kayu, dedaunan kering secara sengaja. Api unggun berasal dari dua kata, yaitu api yang berarti agni, geni, bromo, latu, dan unggun yang berarti onggokan kayu atau tumpukan kayu. Api unggun mengandung makna yang mendalam, yaitu api berkobar, menyala, yakni semangat membara. Selain itu, panasnya api unggun juga memiliki makna kekuatan dan cahaya yang memiliki makna petunjuk, persaudaraan, dan persatuan. Fungsi dari penyelenggaraan api unggun ialah 1. Mempererat persaudaraan. 2. Memupuk kerjasama atau gotong royong. 3. Menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri. 4. Membuat suasana gembira dan kebebasan. 5. Mengembangkan bakat dan kreativitas. 6. Memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Bentuk-bentuk api unggun. Yang pertama yaitu bentuk piramida segitiga. Cara penyusunannya yaitu kayu disusun segitiga sama sisi, makin ke atas segitiganya semakin kecil, sehingga di tengah tumpukan kayu terdapat rongga. Kedua, bentuk piramida bujur sangkar. Pada dasarnya, membuat piramida bujur sangkar caranya sama dengan bentuk piramida segitiga, yang membedakan terletak pada bentuk-bentuk penyusunan berupa bujur sangkar. Yang ketiga, bentuk pagoda tegak. Bentuk pagoda tegak memungkinkan percampuran kayu basah dan kayu kering, karena kayu basah dan kering dapat ditata tegak. Yang keempat, bentuk pagoda roboh. Bentuk pagoda roboh adalah bentuk yang paling sederhana yang sering dipraktikkan ketika membakar kayu, akan tetapi tidak menyadari bahwa bentuk tersebut dalam bentuk pagoda roboh. Yang kelima, bentuk kursi adalah bentuk api unggun yang jarang temui, karena bentuk ini biasanya digunakan apabila angin bertiup kencang dari satu arah. Panorama. Dalam pramuka juga ada yang namanya panorama, ialah membuat gambar suatu pemandangan medan alam dalam bentuk sketsa atau gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama berguna juga untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada suatu waktu, sehingga ketika suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Cara membuat panorama sketsa pemandangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari arah sebagaimana yang ditugaskan dengan menggunakan kompas bidik. Kedua, bidik dengan kompas arah satu benda. Lebih baik benda terlihat menonjol sebagai titik pusat. Yang ketiga, lihat proyek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik dengan titik pusat yang tepat. Di titik pusat tersebut, alat pembidik dan sisi kanan kiri tidak melebihi arah yang ditentukan. Keempat, gambar semua objek yang tertangkap dalam alat pembidik. Kelima, setiap benda beri arsiran berbeda dengan ketentuan. Yang pertama,
objek yang di dekat diberi arsiran yang rapat. Kedua, objek yang lebih jauh dengan arsiran yang lebih jarang. Ketiga, tanda medan adalah simbol-simbol atau gambar yang kondisi-kondisi atau situasi medan dalam sebuah peta. Contoh tanda medan yang umum sering dipakai pramuka adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, dalam pramuka tanda jejak selalu bersifat rahasia. Satu gambar. Satu, tanda jejak di atas tanah. Dua, tanda jejak dengan batu. Tiga, tanda jejak menggunakan ocehan. Empat, tanda jejak menggunakan rumput. Dan terakhir, dalam pramuka itu juga harus memiliki wide game. Adalah suatu permainan di luar ruangan dengan wilayah yang cukup luas, yang diikuti oleh 2 atau 3 atau lebih tim dan regu. Wide game bersifat permainan atau pertandingan antar tim atau antar individu, sehingga antar tim yang satu dengan yang lain berusaha untuk memenangkan pertandingan. Tujuannya agar seluruh peserta bisa berkenalan lebih jauh, fisik maupun sifat-sifat mereka, sekaligus melatih mereka bekerja sama dalam kelompok. Contoh wide game yaitu permainan pramuka tongkat stick goyang, permainan pramuka outdoor loncat berantai, dan permainan rebut dan rampas. Baiklah,